Baik, kita lanjutkan diskusi kita mengenai perilaku konsumen 4.0 pada era pandemik ini merespon marketing 4.0. Kalau tadi kita bicara ke konsumen ibu-ibu, nah sekarang kita membahas konsumen milenial, anak-anak muda. Apa yang mereka lakukan selama pandemik era ini? Saya mencatatnya paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, bahkan mungkin lebih perilaku. Tapi ini adalah 10 perilaku yang sangat menonjol yang dilakukan oleh para milenial. Nah, kita bahas satu persatu perilaku tersebut. Kuliah online. Ya. Nah, tentu ini adalah sebagai respon dari tuntutan kampus, terutama bagi para mahasiswa untuk mengikuti kuliah online. Sehingga ini menjadi ciri daripada kegiatan milenial di era pandemik ini. Nah, ini bisa terjadi karena marketing 4.0 menyediakan aplikasi untuk digunakan proses belajar mengajar. Nah, sehingga yang menarik adalah kebanyakan para mahasiswa itu tidak mau menampakkan wajahnya dengan videonya dimatikan. Ya, alasan mereka sebagian adalah karena untuk menghemat kuota, menghemat biaya. Tetapi saya mendengar juga sebagian karena mereka malas sekali mandi, ya, bahkan mungkin jarang mandi. Nah, katanya seperti itu. Nah, sehingga kenapa mereka tidak mau tampil di depan kamera. Nah, yang kedua, pada masa pandemik era ini, maka Netflix ini menjadi sangat populer. Apakah menggunakan premium account, ya, yang murah terutama mereka memanfaatkan itu. Nah, ini menarik di Netflix ini. Kenapa demikian? Karena seringkali mereka menonton sampai satu episode, dan satu episode itu bisa membutuhkan 3 sampai 4 jam. Bahkan seringkali mereka menonton beberapa episode. Nah, kita bisa bayangkan, biasanya dalam sehari mereka bisa menonton 1 sampai dengan 3 kali. Tentu diselingi dengan mengerjakan hal yang lain. Nah, ini mungkin salah satu behavior. Nah, ini terjadi kenapa? Ya, karena 4.0 direspon oleh konsumen dengan mengonsumsi barang-barang yang ditawarkan oleh marketing 4.0. Nah, yang berikutnya adalah main bareng. Main game bareng bersama-sama melalui online. Nah, ini menjadi juga karakteristik perilaku konsumen masa kini. Nah, ini terjadi kenapa? Tentu karena marketing 4.0 menyediakan ini yang menyebabkan mereka bisa langsung bermain bersama dari berbagai kota dan dari berbagai daerah. Nah, yang menarik berikutnya nih, mungkin bisa jadi hal yang positif yang dilakukan oleh milenial. Nah, ternyata banyak para milenial itu saling menawarkan produk. Mereka jualan dessert cups istilahnya atau dessert box. Mereka membuat makanan itu dengan kreativitas mereka, kemudian mereka menawarkan kepada kawan-kawannya. Nah, ini salah satu contohnya adalah bagaimana mereka mengkombinasikan Oreo crumble, alpukat dengan coklat, kemudian dengan whipping cream. Nah, kemudian jadilah. Nah, ini mungkin bagus ya aktivitas mereka belajar menjadi entrepreneur pada saat pandemik virus 19 ini. Nah, yang berikutnya, ini juga kegiatan yang positif yang dilakukan oleh para milenial. Perilaku yang positif pada saat pandemi. Ternyata mereka memasak, belajar masak. Ya, mereka mau ke dapur, kemudian menguji coba resep-resep yang dia miliki. Nah, ini salah satu aktivitas. Ya, dan tentu kenapa mereka juga melakukan itu? Nah, biasanya tadi terkait dengan perilaku sharing tadi. Output atau tadi hasil karyanya itu di-share kepada teman-temannya melalui sosial media. Nah, yang berikutnya adalah podcast. Ya.
Nah, ini semakin banyak dilakukan oleh para mahasiswa, oleh para generasi milenial. Nah, apa yang kita maksudkan dengan podcast ini? Ya, tidak lain podcast ini adalah berbagi pesan lewat suara atau lewat audio. Ya, jadi mereka merekam pesan-pesan tapi yang direkam adalah suara. Kemudian mereka biasanya menguploadnya di anchor.com, kemudian terhubung dengan Spotify. Dan kemudian mereka mengambilnya dari Spotify, kemudian diupload kembali di Instagram dan di YouTube. Nah, mereka banyak melakukan podcast ini sendiri, ya, maupun berdua, maupun berkelompok. Ya, pesan-pesannya sangat beragam, ya. Namun tadi ada yang berisi pesan sosial, maupun ada yang berisi pesan-pesan yang sangat ringan, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, tetapi tetap mereka pada intinya melakukan ini karena ingin share, ingin berbagi. Ya. Nah, biasanya kalau mereka beramai-ramai merekam, mereka menggunakan Zoom aplikasi untuk merekam tersebut. Nah, yang berikutnya yang sangat populer juga ini yang kita sebut dengan microblog. Ya, jadi microblog ini adalah presentasi gambar di Instagram. Sebuah akun microblog atau pribadi diposting di IG dalam sebuah tema besar yang konsisten dengan topik yang beragam, namun tema yang sama. Misalnya, ada yang fokus kepada tema tutorial, pengalaman pribadi, kutipan sebuah buku, atau pengetahuan umum, atau berita terkait dengan tema tersebut. Ya, nah, semua postingannya itu terkait dengan tema tersebut. Nah, ini juga populer dilakukan oleh para milenial, terutama semakin populer ketika pandemik era ini. Nah, yang berikutnya kita lihat, ya, TikTok video, sebuah situs yang menyediakan media untuk orang berbagi video yang biasanya sangat pendek, ya, dan ini mengakomodir para millennials yang ingin memposting video, namun tidak memerlukan editing yang sangat rumit. Jadi mereka hanya memvideokan kemudian memposting tanpa melakukan editing yang lama dan yang sangat rumit. Ya, nah ini juga mulai sangat populer saat ini pada saat masa pandemi ini. Mereka tidak memerlukan peralatan yang rumit untuk membuat video tersebut. Nah, muncullah berbagai video singkat, baik yang lucu maupun yang serius di TikTok ini. Nah, yang berikutnya, mereka melakukan apa yang disebut dengan pejuang sosial, mereka menyebutnya. Ya, banyak para milenial melakukan pejuang sosial. Apa artinya? Yang pertama adalah mereka ada yang melakukan sharing informasi yang sangat bermanfaat. Ya, mereka tidak lagi fokus kepada sharing informasi yang sudah diketahui oleh orang banyak, yaitu misalnya mengkampanyekan perilaku cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Itu mereka tidak melakukannya lagi karena dianggap orang lain sudah tahu. Yang mereka lakukan adalah apa? Yang mereka lakukan adalah memberikan informasi-informasi yang lebih dalam. Misalnya, mereka ingin tahu wilayah mana saja yang paling banyak terkena COVID. Ya, kemudian berapa banyak penderita COVID. Nah, kemudian apa yang akan terjadi setelah era COVID ini selesai. Dan yang berikutnya,
mereka juga senang membongkar hoax. Mereka akan mencari tahu apakah yang diucapkan oleh seseorang atau seorang pejabat itu benar atau tidak. Nah, ini salah satu kegiatan aktivitas yang juga banyak dilakukan oleh anak-anak milenial ini. Nah, jadi ini adalah salah satu yang mereka sebut dengan pejuang sosial yang tidak berbentuk charity work. Ya, ini dilandasi oleh pemikiran meningkatnya kesadaran milenial sebagai warga internet yang baik, yang berbagi informasi penting. Mereka mengkritik pejabat dan siapapun yang dianggap bertindak yang tidak tepat. Dan kemudian seperti yang saya katakan tadi, mereka juga membongkar informasi-informasi yang salah dan keliru. Nah, kemudian juga mereka membagi pemikiran dan informasi maupun teori tentang proyeksi ke depan setelah pandemi berakhir. Misalnya, mereka sangat ingin tahu bagaimana ekonomi akan pulih. Nah, yang terakhir yang disebut dengan media bantuan sosial. Mereka sangat aktif menggalang dana, sebagian mereka bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada untuk mengumpulkan dana sosial. Dan sebagian lagi mereka membuka akun sendiri untuk mengkolek dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali. Nah, ini adalah aktivitas perilaku mereka pada saat pandemik ini. Nah, perilaku ini bisa terjadi, tolong diingat, karena marketing 4.0, marketing 4.0 menyediakan aplikasi yang menyebabkan mereka bisa berperilaku tersebut.